Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdian. Di sini saya akan presentasi mengenai materi ekonomi makro. Yang pertama ada 3 masalah pokok pembahasan. Yang satu, apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa, yang biasa disebut watt. Yang kedua, bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi atau disebut dengan how. Terus yang terakhir ada untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang tersebut dibagikan atau disebut for home. Terus yang ke slide selanjutnya ada masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama, masalah stabilisasi atau masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Yang kedua, masalah pertumbuhan atau masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, dan investasi. Terus slide selanjutnya ada perekonomian nasional. Perekonomian nasional terdiri dari 5 aspek utama yang mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh dari seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Ini mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada produk nasional atau jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, baik di dalam negeri maupun oleh warganya yang di luar negeri. Yang ketiga ada tingkat kesempatan kerja. Seberapa besar tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi kesempatan kerja, semakin rendah tingkat pengangguran yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, tingkat harga. Stabilitas harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Terus yang terakhir ada neraca pembayaran. Catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain, termasuk ekspor, impor, investasi, dan pinjaman luar negeri. Neraca pembayaran yang sehat menunjukkan kestabilan ekonomi dalam perdagangan global. Terus slide selanjutnya ada 4 sektor perekonomian. Yang pertama ada sektor keluarga atau personal sektor. Sektor ini mencakup individu dan rumah tangga yang bertindak sebagai konsumen seperti sebagai faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Terus yang kedua ada sektor perusahaan atau bisnis sektor. Sektor ini terdiri dari berbagai jenis perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan membeli faktor produksi dari rumah tangga, mengelolanya menjadi produk, dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Terus yang ketiga ada sektor pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Terus yang keempat ada sektor perdagangan luar negeri. Sektor ini mencakup ekspor dan impor barang serta jasa antara suatu negara dengan negara lain. Ekspor menghasilkan devisa bagi negara, sementara impor memungkinkan akses terhadap barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Interaksi dalam sektor ini mempengaruhi nilai tukar mata uang, neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik, materi selanjutnya ada pasar untuk barang produksi. Yang bisa kita lihat di sebelah kiri ada permintaan. Konsumen barang seperti rumah tangga dan pemilik atau penjual faktor produksi membutuhkan barang hasil produksi seperti ikan kaleng, ikan beku, dan ikan atau udang. Mereka berperan sebagai pembeli dalam pasar barang.
Harga barang hasil produksi ditentukan oleh interaksi antara pemerintah dan penawaran. Terus sebelah kanan ada penawaran. Produsen barang menawarkan barang dari hasil produksi ke pasar. Mereka juga bertindak sebagai konsumen faktur produksi karena membutuhkan input produksi seperti tenaga kerja, lahan, modal untuk menghasilkan barang. Terus ada pasar untuk faktor produksi. Di sebelah kanan ada permintaan. Produsen barang membutuhkan faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan, dan modal untuk berproduksi. Mereka menjadi pihak yang meminta faktor produksi. Sebelah kiri ada penawaran. Pemilik faktor produksi seperti rumah tangga menawarkan tenaga kerja, lahan, dan modal ke pasar faktor produksi. Harga faktor produksi seperti upah kerja, sewa lahan, dan bunga modal ditentukan di pasar ini. Terus yang di tengah ada konsep ekonomi. What, how, for whom. Yang dimana what, apa yang harus diproduksi. Contohnya ikan kaleng, ikan beku, dan lain-lain. Terus ada how, bagaimana cara memproduksinya menggunakan faktor produksi yang tersedia. Terus yang terakhir ada for whom, untuk siapa barang atau barang. Terus slide selanjutnya ada 5 pelaku makro. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga menerima penghasilan dari produsen dalam bentuk upah atau dividen. Selain itu, mereka juga memperoleh penghasilan dari tabungan yang setelah mereka simpan sebelumnya. Penghasilan yang diterima digunakan untuk membeli barang dan jasa di pasar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada produsen, berperan dalam memproduksi dan menjual barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga ada pemerintah, berperan dalam perekonomian dengan menarik pajak dari masyarakat dan perusahaan untuk membiayai berbagai program. Terus yang keempat ada lembaga keuangan, berperan dalam perekonomian dengan menerima simpanan tabungan dan deposito dari rumah tangga. Terus ada yang terakhir, negara lain yang berperan atau terlibat dalam aktivitas ekonomi global dengan melakukan impor, yaitu membeli barang dari negara lain, serta ekspor, menjual barang ke luar negeri. Perdagangan ini membantu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri serta memperluas pasar bagi produksi lokal. Selain itu, negara juga dapat menyediakan kredit atau pinjaman sebagai bentuk kerjasama ekonomi untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oke, slide selanjutnya ada 4 pasar. Yang pertama ada pasar barang. Pasar barang, tempat jual beli barang dan jasa. Contohnya, pasar tradisional, supermarket, toko online. Penjualnya itu dapat produsen atau distributor. Pembelinya yang tentu konsumen. Terus yang kedua ada pasar untuk tempat transaksi instrumen keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Contohnya bank, bursa efek, dan lembaga keuangan. Tujuannya memenuhi kebutuhan dana cepat bagi individu atau perusahaan. Contoh instrumen, sertifikat deposito, surat utang jangka pendek. Terus yang ketiga ada pasar tenaga kerja, tempat pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Contohnya perusahaan, agen tenaga kerja, situs lowongan kerja. Perusahaan mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan pekerjaan, penawaran keterampilan dan tenaga. Terus yang keempat ada pasar luar negeri, tempat transaksi ekspor dan impor barang atau jasa antar negara.
Contohnya perdagangan internasional, marketplace global, negara menjual barang ke luar negeri, atau yang disebut dengan ekspor, dan membeli barang dari luar negeri, yang disebut impor. Keempat pasar ini saling berhubungan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Oke, materi selanjutnya ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya, 1 tahun pendapatan nasional berfungsi sebagai indikator untuk mengukur laju pembangunan dan tingkat kesejahteraan suatu negara. Selain itu, pendapatan nasional juga mencerminkan arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Salah satu indikator penting dalam pendapatan nasional adalah produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan yang digunakan untuk mengetahui kondisi periode tertentu. Di sini ada poin-poin inti mengenai pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional adalah total pendapatan rumah tangga dalam suatu negara dalam satu periode. Yang kedua, menjadi indikator pembangunan dan kesejahteraan negara. Yang ketiga, menunjukkan arah, tujuan, dan struktur ekonomi. Dan yang terakhir ada PDB, harga berlaku dan harga konstan adalah indikator penting kondisi ekonomi. Baik, materi selanjutnya adalah pendapatan nasional, yaitu ada 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi dalam perhitungan pendapatan domestik bruto atau PDB menghitung nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu negara. Berdasarkan ini membagi kegiatan ekonomi ke dalam 9 sektor utama. Yang pertama ada pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Sektor ini mencakup produksi hasil pertanian, padi, jagung, sayuran, dan lain-lain. Dan ada peternakan, sapi, ayam, kambing. Ada kehutanan, penebangan kayu, konservasi, dan lain-lain. Serta perikanan, penangkapan ikan di laut maupun budidaya perikanan. Terus yang kedua ada pertambangan dan penggalian, meliputi eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan bahan galian lainnya. Yang ketiga ada industri pengelolaan, sektor yang mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi seperti industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan produk kimia. Yang keempat ada listrik, gas, dan air bersih, mencakup penyediaan energi listrik, distribusi gas untuk kebutuhan industri, rumah tangga, serta mengelola dan distribusi air bersih. Yang kelima ada konstruksi. Sektor ini melibatkan pembangunan infrastruktur seperti gedung, jalan, jembatan, perumahan, dan proyek konstruksi lainnya. Yang keempat ada perdagangan, hotel, dan restoran, berkaitan dengan aktivitas jual beli barang dan jasa, retail dan grosir, serta layanan di sektor pariwisata seperti hotel dan restoran. Yang ketujuh ada pengangkutan dan komunikasi, meliputi transportasi darat, laut, udara, serta jasa komunikasi seperti telekomunikasi, internet, dan penyiaran media massa. Yang kedelapan, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, termasuk layanan perbankan, asuransi, leasing, serta aktivitas real estate seperti jual beli dan penyewaan properti. Yang 9 ada jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah, mencakup sektor jasa lainnya seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan layanan profesional seperti hukum dan konsultasi.
Baik, materi selanjutnya ada pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah metode perhitungan produksi domestik bruto atau PDB berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Balas jasa tersebut mencakup upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, serta keuntungan sebelum dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Selain itu, dalam pendekatan ini juga mencakup penyusutan serta pajak tidak langsung neto, yaitu pajak tidak langsung yang telah dikurangi dengan subsidi. Di sini ada 3 pendekatan pendapatan dalam perhitungan PDB. Yang pertama ada balas jasa faktor produksi, menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yaitu upah dan gaji, yaitu tenaga kerja, sewa tanah, itu pemilik lahan, bunga modal itu pemilik modal, keuntungan usaha itu pengusaha dan investor. Yang kedua ada tambahan komponen ekonomi. Selain balas PDB juga mencakup penyusutan atau pengurangan nilai barang modal seiring waktu, pajak tidak langsung neto, pajak atas barang atau jasa yang dikurangi subsidi. Yang ketiga ada rumus perhitungan PDB. Di sini ada PDB sama dengan upah ditambah sewa, ditambah bunga, ditambah keuntungan, ditambah penyusutan, ditambah pajak tidak langsung atau neto. Setiap sektor ini menyumbang nilai tambah terhadap PDB yang kemudian digunakan untuk mengukur perubahan ekonomi suatu negara. Baik, ada slide selanjutnya yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah metode perhitungan produksi domestik atau bruto PDB berdasarkan total pengeluaran untuk pemerintah akhir dalam suatu perekonomian. Komponen utama dalam pendekatan ini meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintahan serta pembentukan modal tetap domestik bruto. Selain itu, pendekatan ini juga memperhitungkan perubahan inventory dan ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Pendekatan pengeluaran menghitung PDB berdasarkan total pengeluaran dalam ekonomi komponen, meliputi konsumsi rumah tangga atau lembaga swasta nirlaba, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada konsumsi pemerintah, pengeluaran pemerintah untuk layanan publik. Yang kedua ada pembentukan modal tetap domestik bruto, investasi dalam aset tetap seperti bangunan dan mesin. Yang kelima ada perubahan inventory, selisih stok barang dari tahun ke tahun. Yang kelima ada ekspor neto, selisih antara ekspor dan impor. Di sini ada rumusnya yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah sektor rumah tangga atau consumption expenditure yang C. Yang dua ada sektor perusahaan atau swasta investment yaitu I. Ada yang ketiga sektor pemerintahan government expenditure G. Yang keempat ada sektor perdagangan luar negeri ekspor neto M. Yang rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M tutup kurung. Berikut penjelasan. Baik, ada slide selanjutnya, ada indikator ekonomi turunan. Yang pertama ada produk nasional bruto atau PNB. PNB ditambah pendapatan dari luar negeri, menghitung total produksi warga
warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua ada pendapatan nasional neto (PNN), harga pasar PDB dikurang penyusutan, menghitung nilai produksi setelah memperhitungkan barang modal yang rusak atau berkurang nilainya. Yang ketiga ada produk nasional neto (PNN), biaya faktor PNN, harga pasar dikurang pajak tidak langsung, menghitung pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Yang keempat ada angka per kapita. Semua indikator di atas dibagi jumlah penduduk, mengukur kesejahteraan rata-rata setiap orang di suatu negara. Singkatnya, indikator ini membantu memahami pendapatan dan kesejahteraan ekonomi lebih dari sektor PDB. Oke, materi selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur ekonomi, mengidentifikasi sektor utama yang mendominasi perekonomian seperti pertanian, industri, atau jasa. Yang kedua, ada mengetahui perkembangan ekonomi, mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan menilai efektivitas kebijakan ekonomi. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar wilayah atau negara, digunakan untuk membandingkan kemajuan ekonomi antar daerah, negara, atau wilayah guna melihat kesenjangan dan potensi ekonomi. Yang keempat atau yang terakhir, dasar pengambilan kebijakan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi seperti subsidi, pajak, atau investasi infrastruktur. Baiklah, sekian dulu presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.